Tetapi makanan yang kalau lihat komposisinya itu kenyang kan? Iya, Karena kadang-kadang tergantung yang ukurannya makan. begitu. Iya, jadi kalau tadi sudah diberikan sesuai dengan yang tadi diatur, Iya. distandarkan, maka itu memenuhi sekitar sepertiga kebutuhan sehari. Sepertiga kebutuhan sehari. Iya, jadi kalau abang makan 3 kali, itu hanya memenuhi sepertiganya. Ya memang untuk siang itu Iya, aja ya. karena hanya untuk makan siang. Ini kan untuk memperbaiki Iya. gizinya yang belum memadai sebelumnya. Iya. Apalagi lauk pauk itu barang yang mahal. Iya. Seringkali di rumah tangga hanya nasi kerupuk, Iya. nasi kecap. Atau ada sayur tapi sayurnya kuahnya yang... Dan yang penting kalau di rumah itu kan kenyang, Prof. Nah itulah Nasinya sekarang banyak. diperbaiki. Kan itu kan Ya. makanya saya tadi bilang ini mengubah Iya. budaya kita untuk Betul. makan. Iya. Gitu. Itu akan mengubah betul daripada sekedar makan nasi sama sayur. Iya. Yang penting kenyang. Bang, di Kementerian Kesehatan, Mas Doni, di Kementerian Kesehatan ada namanya isi piringku. Isi Oh, piringku. Jadi iya. digambarkan sebagai suatu piring. Dalam satu piring ini tadi ada makanan pokok, ada lauk pauk, ada sayur, ada buah. Nah, itulah pertanda dari sisi jenis secara kualitatif. Oh, udah memenuhi. Berikutnya baru gramasinya. Oh. Berarti dia malam tetap harus makan ya? Iya, pagi Kan juga. sepertiga kan? Iya, pagi makan di tetap. rumah, siang di sekolah. Ya mungkin ada juga kalau pesantren barangkali digunakannya untuk pagi, siang jatah pesantrennya sama malam. Malam ya. Jadi bisa luas ya, tergantung mau diposisikan di mana. Tapi nggak pernah MBG itu makan malam. Itu namanya dinner, bro. Nanti orang yang kerja itu juga harus lembur sampai malam. Kan repot itu. Duitnya dari mana lagi? Tapi Prof, kalau makan pagi, makan siang, makan malam, itu soal komposisi, gizi, dan gramasi itu berbeda nggak? Kan siang itu kan kita beraktivitas kan? Secara ilmu gizi sebenarnya makan siang itu yang relatif banyak. Ya, kalau total ini 100% makanan, ya kurang lebih 20-25% pagi. Oke. 30-35% Siang. itu siang sekitar 25-30%. Oh, iya. Malam. Oh, Bahkan buat orang seperti kita dewasa itu dibalik ya. Pagi siangnya banyak, malamnya dipercepat sedikit. jadi sore itu tinggal 20%. Oh iya, saya lakukan itu Jadi Prof. orang sore. katakan Tapi tengah malam makan lagi. Karena Mas Don udah banyak cadangan. orang selalu ada orang bilang Cukup terlihat. pagi itu makan seperti raja. King ya. Ya. Kemudian siang Seperti orang miskin. malam yang seperti orang miskin. Oh iya, malam. Iya. Ya sebagai queen kalau siang. Iya. As a queen siang, sebagai orang nggak mampu pada malam Malam hari. karena Iya. makan dikit ya. Ya itu untuk pola remaja dewasa. Oh, remaja Terutama dewasa. dewasa ya. Terutama seperti kita-kita semua. Kita ini ya. Kita ini termasuk saya atau enggak nih Prof? Saya mengaku remaja Prof. Iya, kan kita cadangannya sudah lumayan. Berarti itu sudah diatur dan disesuaikan ya. Karena kan penerima manfaat ini kan anak-anak sekolah dasar misalnya kan. Nah, Prof, ini yang sering heboh nih di jagat media ini kan. Beracun. Itu beracun itu munculnya di mana misalnya? Sayur nih kan kita dulu sering tuh makan sayur nggak habis dipanasin. Terus sayur-sayur tertentu yang misalnya hanya langsung dikonsumsi. Kalau lewat jam tertentu itu jadi racun gitu. Coba diklarifikasi nih, Ya, Prof. kalau bahasa regulasi istilahnya tidak aman ya. Tidak aman. Tidak aman, Bahasa oke. rakyat kadang-kadang tuh racun ya. Iya. Jadi- padahal tidak aman itu belum tentu racun. tentu ya? racun. Iya, ya. iya. Jadi tidak aman tuh bisa aja karena ada staplers masuk. Oke. Ada butiran pasir hilaf masuk gitu Iya. ya. Itu juga tidak aman. Di samping tadi ada karena dari bakteri patogen atau dari kimia yang berbahaya. Nah, ketidakamanan pangan bisa disebabkan oleh secara fisik. Tadi seperti tadi ada pasir, ada butiran yang nggak seharusnya di sana, ada partikel-partikel logam. Itu berarti sebenarnya itu ketika pengadaan, Iya. ya. Misalnya kalau beli beras, berasnya memang disampel dulu gitu kan, Iya, memenuhi iya. syarat. Kemudian kalau misalnya berkaitan dengan sayur, itu potensinya biasanya residu pestisida. Jadi risiko kimia itu tidak aman kemungkinan karena bahan-bahan kimia. Bisa jadi, nah itu kan harus ada perjanjian antar supplier dengan pimpinan dapur atau yayasannya dan antara supplier dengan para kelompok taninya. Bahwa jangan disemprot menjelang panen misalnya Iya. kan.
sehingga residunya jadi masih ada Masih banyak ada. di sana. Memang residu itu nggak bisa hilang, Prof, meski dimasak dengan suhu tertentu gitu. Ya harus ada pertama tentunya mencegah jauh lebih baik ya. Iya, Di hulunya harus dicegah. Bahwa untuk mencegah lagi diproses tentunya dengan cara pembersihan ya, dengan mengatur pH ya. pH-nya diasamkan atau tapi kan itu tambah biaya lagi. Kalau larutan cuka atau larutan garam mencuci sayur kan nambah biaya lagi. Oke. Biasanya air putih bersih saja misalnya kan. iya. Biasanya sekali, sekarang jadi harus berkali-kali kan gitu. Jadi lebih baik yang terstandar dari hulu kan, sehingga di tengah ini mudah dikendalikannya. Apalagi kalau misalnya Ya, harus menyiapkan banyak ya. Ya. Orang kan fokus pada jumlah kan. Bisa jadi soal bakteri kan. Kalau ayam tadi bulat, dipotongnya di dapur, kita kan nggak tahu bagaimana di bagian dalam dari Ya. ayam tadi kan. Ini ayam potong semua, kelihatan di luar segar semua. Ya. Kemudian bahwa ada di sana cemaran bakteri, kalau tadi pengolahannya nggak merata, panas kan, bayangin kalau memasak 1000 potong ya, Iya. wajannya 2 Langsung meter ya, ya. itu kan kalau nggak sempurna membaliknya, Nggak mateng. iya itu sempurna. ada bagian yang Iya. tidak kena panas atau panasnya sedikit ya, harusnya sampai 100 sekian, cuman hanya 60 misalnya di bagian-bagian. Dia tidak bisa Memang dipisah-pisah, kalau- Prof, masaknya. Harus sekaligus gitu. Oh, itu berkali-kali itu. Berkali-kali. Kalau 3.000 misalnya ya, Iya. itu berkali-kali. Kalau satu wajan besarnya dia bisa 500, udah 6 kali. 6 kali. Artinya begini, Atau Prof. 6 wajan, 6 Setiap tungku. kelompok untuk memasak dengan jumlah sebegitu, itu sebenarnya bukan hal yang mudah kan? Ya, biasanya catering itu kan kalau pesta perkawinan 500.000 orang. Betul. Nah, sekarang ini dia bukan pengalaman catering. Ya. Kadang-kadang orang baru masuk ke Iya. bisnis ini. Tentu pengalaman ini kurang. Nah, itulah yang sering di awal-awal dulu. Masalah tidak Iya, aman tadi itu. meskipun untuk itu oleh BGN seminggu harus trial out dulu sampai terlatih. Iya. Baru minggu keduanya boleh gitu kan. Bayangin, catering itu paling di hotel-hotel itu kan 1.000 ya. Iya. Kalau pesta, Pesta masih iya, ingat nggak perkawinan. Mas Don waktu pesta dulu ya? Berapa undang pesanan makanan? Saya nggak ingat jumlahnya, tapi saya ingat bayarnya. Soalnya nggak dibayar negara sih Iya. waktu saya nikah dulu. 500 sampai 1.000, udah luar biasa 2.000 pesanan. Iya. 3.000 bahkan ada yang 3.500. Iya, Nah, betul. ini kita budaya baru. Iya. Banyak kelompok-kelompok baru yang bekerja di situ. Dan ini memang proses dan lama-lama makin hari makin bagus. Sekarang pertanyaannya, ya betul, setuju saya bahwa makin lama soal compliance terhadap standar. Iya. Seperti apa, Prof? Jadi standar-standarnya pengalaman. itu sudah ada, sudah dibuat oleh BGN. Ya. Nah, standar itu juga dilatihkan. Hanya masalahnya karena keterbatasan proses kecepatan, kadang-kadang ada sebagian melalui online. Dan ada limitasi kan ya, kalau yang jauh-jauh tadi dengan online misalnya, sebagian ya. Tapi enggak juga semua orang langsung cerdas menangkap itu ya. Jadi memang model pelatihan tatap muka dan itu lebih dari 1 hari itu jadi bagian penting untuk memahami semua SOP. Meskipun SOP-nya sudah, tapi kan harus terlatih dulu. Iya. Terlatih. Nah itu tadi proses. Saya ke BGN beberapa minggu lalu, lalu kemudian melihat kan itu kan online itu orang mengajukan diri untuk menjadi penyelenggara kan, Iya. SPPG. dan itu rupanya juga tidak gampang. Iya. Karena ada standar-standar yang mereka harus penuhi. Betul. Karena kalau Luas tidak bangunan, memenuhi, luas tanahnya, kendaraan, iya, termasuk air. kebersihan air Iya. gitu. Karena kalau tidak begitu, itu bisa menjadi Iya. counterproduktif. Jadi standarnya ada in place di sana. Hanya itu tadi ketika antara standar dan implementasi kan ini harus ada pengawasan yang semakin ketat. Oke, Prof. Ya. Tadi kan Prof bilang harus ada buah kan? Nah, Nah, anak-anak penerima manfaat itu suka tanya, buah apa yang bikin ketawa, Prof? wah apa itu? Buah hahaha. Jokes bapak-bapak, Prof. Ya. Nah, karena Prof tidak berhasil menjawab, saya pilihin permennya buat Prof. Ya, saya kasih dua-dua, merah dan kuning, dan tebakannya Prof gramasinya tepat sekali. Silakan. Memang ahli gizi begitu, Bang Don. Ada sekolahnya itu, naksir-naksir gitu. Ya makanya kalau ahli gizi tadi digantikan sama profesi lain,
itu sensitivitas terhadap naksir tadinya beda. Iya, tapi coba dulu super Prof. Meski gramasinya kecil tapi langsung super ya. Oke, makanya kita break dulu ya. Sambil pemirsa nanti boleh menikmati super di rumah masing-masing ya. Bang Don ambil sendiri ya Bang. Jangan kemana-mana. Super Don Super Opini yang dipersembahkan oleh Super Sour Candy meleknya jreng langsung on lagi. Segera kembali sesaat lagi.